mitra Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta yang berbahagia, kita bersua kembali di dalam ruang Agrivo Channel, media diseminasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta. Terima salam kami, salam agro inovasi. Iya, kali ini kami sedang berada di Pedukuhan Tengklik, Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, sua kita kali ini kita akan berbincang tentang introduksi teknologi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta berupa sistem irigasi sumur dalam yang telah diintroduksikan di lokasi ini dan telah memberikan manfaat yang nyata kepada para petani di sini. Ya, lahan yang tadinya super marginal kini telah berubah menjadi lahan yang begini produktif. Bisa kita lihat di belakang kita. Nah, perbincangan kita kali ini kita akan berbincang seputar teknologi sistem irigasi sumur dalam dan seperti apa pemanfaatannya oleh petani. Kali ini kita akan berbincang dengan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Bapak Dr. Suharsono. Assalamualaikum Pak Harsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita akan berbincang juga dalam kesempatan ini dengan Pak Sunardi, Ketua Kelompok Tani Sri Kayangan. Di sini ya Bapak. Assalamualaikum Pak Nardi. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Sehat ya. Tambah semangat nih lihat pertaniannya maju ya. Alhamdulillah ibu-ibu udah semangat semua juga. Semangat semua Bu. Alhamdulillah. Baik, bisa dilihat kan seperti apa semangatnya para ibu-ibu dan para petani di sini. Nah, Bapak Kebalai, Ya. ini sesuatu yang membahagiakan nih, ya dari apa yang dikontribusikan oleh Badan Litbang Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta, di mana introduksi teknologi ini kita lihat membawa manfaat yang begitu nyata. Nah, seperti apa ini Bapak awal planningnya itu seperti apa, punya ide seperti ini dan rencana ke depan seperti apa? Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam agroinovasi. Dengan inovasi, saya percaya pertanian menjadi maju, mandiri dan modern. Oke. Jadi mitra pertanian agroinovasi yang berbahagia pada hari ini kita bersama-sama dengan petani dan kelompok tani di Pedukuhan Tengklik, yang kelompok tani Sri Kayangan, Kelurahan Tegalrejo dan Kapanewon Gedangsari, daerah Kabupaten Gunung Kidul, daerah Istimewa Jakarta. Jadi salah satu kenapa dipilih dalam lokasi yang sangat remote semacam ini. Jadi di kawasan Desa Tegalrejo ini adalah suatu kawasan yang merupakan formasi semilir. Kalau secara geologi ini formasi semilir, di sana batuannya batuan napal dan tingkat kemiringannya sangat tinggi sekali, yang dimana itu didominasi oleh tanaman-tanaman keras. Yang salah satunya barangkali di sekitar kita ini ada tanaman jati, tanaman kehutanan atau perkebunan. Oleh karena itu pendekatan yang pertama tentunya program Badan Litbang Pertanian khususnya pada musim kemarau pada kali ini bulan Juli Agustus ini, kita akan menunjukkan, BPD Jakarta akan menunjukkan pada petani di kolaborasi di kelompok tani Sri Kayangan ini ingin mencoba bagaimana di musim kemarau ini masih bisa budidaya tanaman yang notabene berpikir awalnya mungkin dengan embung. Nggak mungkin, nggak ada embung, nggak ada runoff, nggak ada air. Artinya dipilih teknologi gimana bisa panen air di dalam tanah. Sehingga kita punya teknologi dengan pendekatan sumur bor kira-kira 65 meter bisa kita naikkan dengan tenaga listrik. Dan ini alhamdulillah sangat bagus sekali debitnya.
Sehingga tahap-tahap ini akan kita gunakan untuk percontohan hilirisasi inovasi teknologi. Ya. Yang sementara ini, kalau existingnya kebetulan di kelompok tani Cikayang ini adalah kawasan buah surikaya. Buah Srikaya. Asli lokal Gunung Kidul yang sudah dirilis namanya surikaya sinyonya. Srikaya Itu sinyonya. ada namanya Srikaya atau surikaya sinyonya itu di sini adalah pusat pengembangannya. Dan saya punya hipotesis surikaya di sini itulah hidup di lahan kering yang sangat tandus. Kuncinya untuk bisa panen harus ada air. Ya. Itu kan harus nunggu. Sehingga panennya surikaya itu kemungkinan pada bulan-bulan Februari, 4 bulan setelah musim hujan tiba. Nah, kita mencoba bagaimana mengintegrasikan tanaman existing surikaya dengan tanaman yang cash crop, cepat dipanen. Dan bernilai ekonomi tinggi. Bernilai ekonomi, salah satu adalah pendekatan integrasi antara tanaman bawang merah, cabai merah dengan pemanfaatan air yang bisa terkontrol, sekaligus air itu bisa dimanfaatkan untuk buah surikaya. Ini biasa. ide dasarnya, Ya, sehingga ya. ketika musim kemarau nanti pada bulan akhir Juni kemarin tanam, Juli pertanamannya bagus, nanti di Agustus bisa panen bawang merah. Bawang merah. Ya, alhamdulillah. Berikutnya Ya, kita bisa membuktikan pada hari ini surikayanya sudah mulai berbunga. Ya, ya, Jadi bisa kita kita lihat. tunjukkan Bisa dilihat. dengan adanya introduksi air, ternyata surikaya itu bisa berbuah pada musim kemarau. Ya. Tugasnya nanti bagaimana mengelola air di dalam tanah untuk bisa secara sustain bisa digunakan oleh anggota Petani. kelompok tani. Ini tantangan berikutnya. Nah, yang penting Itu. sustainable-nya itu. Betul, Nah, betul. keberlanjutannya itu ya Pak Betul. Nardi ya. Ya. Ini menarik sekali, luar biasa apa tadi disampaikan Bapak Kepala Balai bahwa lahan yang begini marginal sesungguhnya bisa menjadi subur ini hanya pemantik teknologi air. Ya, air. Jadi air ini luar biasa, dan untuk mendatangkan air seperti ini tentu dia membutuhkan kos yang sangat besar. Nah, karena itu kita berharap ke depan teknologi yang sudah ada ini dapat dirawat oleh para petani. Nah, seperti apa nih Pak Nardi respon atau tanggapan para petani di kelompok tani Bapak terhadap kegiatan ini? Seperti apa kebahagiaannya, atau kemudian seperti apa upaya Bapak untuk teknologi ini, misalnya pemanfaatan air dengan tanaman yang bernilai ekonomi ini dapat ditularkan ke petani yang lain dan bisa dilaksanakan. Monggo Pak Nardi. Yang pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih kepada Bapak Dr. Suharto selaku Kepala Balitbang DIY. Bisa selamat datang juga sama Ibu. Yang pertama kita mengaturkan terima kasih atas kedatangannya sebetulnya di hutan, Bu, di tengah hutan yang gunung biasanya gersang, tapi ini alhamdulillah di belakang kita ada tanam yang hijau-hijau. Untuk selanjutnya juga terima kasih atas untuk teknologinya pertanian dari istilahnya musim kemarau panen air. Karena selama ini untuk air bersih aja, selama air bersih itu kadang-kadang kurang, Bu. Apalagi mau untuk tanaman itu sangat mustahil. Tapi berkat beliau ada bantuan teknologi, termasuk bantuan sumurnya itu, alhamdulillah air untuk kebutuhan sehari tercukupi, malah ini untuk kebutuhan pertanian juga tercukupi. Jadi yang mungkin selama ini kita cuma mengandalkan satu tahun itu satu kali, Bu, satu kali panen pakai penghujan. Setelah itu ya udah, kadang nanam kedua itu aja nanti di tengah jalan itu udah kemarau, jadi udah gagal panen lagi. Tapi sekarang alhamdulillah ini tidak mengenal musim kemarau ataupun musim penghujan, tapi tetap kemarau, tetap hijau royo. Alhamdulillah, iya ya Bapak ya. Iya. Anggota kelompok Bapak udah sampun kesini untuk melihat pertanaman ini seperti apa
responnya atau seperti apa tanggapan mereka, Pak Nardi? Iya. Ini kita kerjakan bersama-sama, Bu. Kita Oke. kerjakan seluruh anggota. Dan yang apalagi untuk tanaman ini nih, yang selama ini kan cuma setahun sekali panen. Dan ini di musim kemarau aja sudah ada tanam yang kayak gini. Ini mungkin musimnya cuma 2 bulan, Pak ya, 2 bulan udah panen. Nah ini mungkin khususnya ibu-ibu sangat antusias sekali. Dan ini nanti kami berharap dan juga kami berusaha nantinya itu walaupun musim kemarau yang selama ini mungkin kita beli sayur-sayuran dari tukang lele, justru kita nanti menjual sayur-sayur, Bu. Iya, alhamdulillah. Ya, Bapak Kepala Balai, ini jadi metode pembelajaran yang bagus. Jadi ini di lahan satu ini, tapi tadi kelompok tani mengerahkan semua anggota untuk bersama-sama mengerjakan di sini. Jadi menjadi sekolah lapang yang bagus juga ini ya. Jadi kita harapkan dengan seperti kita lihat di belakangnya ada ibu-ibu KWT yang begini aktif ya merawat tanaman ini menjadi media diseminasi, media pembelajaran, sehingga kita harapkan transfer knowledge-nya menjadi lebih cepat. Kita harapkan setelah ini mereka dapat menerapkan ya di lahan pertaniannya masing-masing, dan semoga dia bisa terdifusi ke kawasan yang lebih luas ya Bapak ya. Nah, ini satu yang luar biasa. Oke, jadi konteks bagaimana nanti strategi diseminasinya, hilirisasinya. Jadi pendekatan di sini sangat bagus. Karena apa? Interaksi antara bapak petani dengan ibu petani itu tidak dipilah-pilahkan. Semua bisa digerakkan menjadi satu, sehingga transfer knowledge-nya dinamis. Jadi namanya rumah tangga petani, peran bapak dan ibu itu dominansinya sama, bukan proporsional yang lebih banyak mana, tapi saya bersyukur di kelompok tani Sri Kayangan ini menjadi sebuah role model. Jadi kalau pertanian pengen maju, ya harus dimajukan bersama antara bapak petani, ibu petani dalam satu kelembagaan kelompok tani. Nah, tinggal nanti kalau secara teknis sudah mahir, ini proses pembelajaran, ini harapannya nanti pada bulan-bulan selanjutnya ketika kelompok sudah bisa memanage air, ini nanti saya percaya masing-masing anggota kelompok tani pengen mendapatkan distribusi air. Tadi informasinya sudah berlebih, artinya apa? Bagaimana nanti menata air itu bisa ngalir di setiap lahan kepemilikan kelompok tani, sehingga nanti kita bersama-sama kita rumuskan bagaimana tata kelola air. Nah, nanti ini yang penting. Pasti musim kemarau itu air adalah beli. Beda kalau kita panennya dari embung atau dari waduk atau dari sungai, tinggal dialirkan aja. Ini adalah ngangkat pakai energi. Nah, energi ini nanti diubah dari energi air dengan listrik, mendapatkan air nanti diubah menjadi energi produk berupa apa di pertanian? Umbi bawang merah, buah surikaya, dan ini akan menggerakkan sistem pertanian yang ada di sini. Iya, luar biasa ini ya, menggembirakan, yang membahagiakan ini ya, suatu introduksi teknologi yang dapat mengungkit selain produksi juga proses edukasi, semangat masyarakat. Ini kita lihat ya, para petani, para wanita petani, dan ini kita berharap ini para petani milenial, para anak muda, Pak Nardi, kiranya untuk bisa terlibat lebih aktif di dalam pemanfaatan teknologi, mungkin dalam pengelolaan manajemennya dan lain sebagainya ya, untuk sistem pembagian airnya, kemudian bagaimana kecintaan mereka terhadap teknologi. Kita lihat anak muda ini untuk bawang, ini komoditas yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga kita berharap anak muda selain bapak dan ibu tani, juga anak mudanya juga punya hasrat, punya kemauan, punya motivasi setelah melihat ini. Pak Nardi, seperti apa tuh para milenial di sini melihat introduksi teknologi ini dan hasil yang nampak menggembirakan ini? Ya, untuk sebelumnya kan memang untuk anak-anak muda sekarang itu agak kurang tertarik dengan petani kita, mungkin selama ini mungkin cuma bapak dan ibu-ibu. Nah, terus setelah kita mendapat bimbingan teknologi ini,
dia udah lihat ke sini dan hasilnya kayak gini, dia udah mulai agak tertarik. Nah itu nanti insya Allah nanti kami juga menggandeng untuk anak-anak muda yang milenial untuk kita bisa bergabung. Syukur nanti biar rencana kami mau untuk mendirikan itu kelompok tani muda, kelompok tani taruna, Bu. Oke, alhamdulillah, satu embrio yang bagus ini ya Bapak Ji, alhamdulillah. Ya Pak Nardi luar biasa, kan berharap ini bisa terwujud ya Bapak ya. Amin, amin. Kita bisa sama-sama membangun pertanian di kawasan ini dari semua SDM yang ada di sini, tidak melihat gender, tidak melihat umur. Jadi semua terlibat, kita bersama-sama dengan bersinergi bersama-sama. Kita berharap produksi pertanian di sini akan mampu mengungkit kesejahteraan masyarakat dengan diawali dari introduksi teknologi dari Badan Litbang Pertanian BPDP Yogyakarta. Ya, ini sesuatu yang menarik Bapak, mungkin ke depan tinggal kita pikirkan lagi ini keberlanjutannya seperti apa ini ya Bapak Panardi untuk pengaturan ini. Kita berharap ini dia tidak stop di sini dan hanya beberapa orang saja, tapi anggota semua ini bisa mengakses, bisa memanfaatkan teknologi ini. Nah, ini perlu diatur dengan sebaik-baiknya, dengan komunikasi yang penuh kekeluargaan yang di sini, sehingga teknologi ini dapat dirawat dengan baik dan sustainable, berkelanjutan. Nah, insya Allah seperti itu Pak Nardi, rencana ke depannya. Bapak monggo menghentikan dulu Pak Nardi untuk ke depannya. Ini Bu, jadi selama ini kan di samping ini yang mengerjakan ibu-ibu juga bapak-bapak untuk kelompok tani. Di samping dia mengerjakan juga sama belajar Bu. Dan selama itu akhirnya dia udah tahu hasilnya kayak gini. Dan kami berharap nanti juga ini kan ada tiap 1 bulan ada pertemuan Bu. Itu rutin sekali. Lah itu udah kami bicara-bicara dan nanti insya Allah setelah ini panen dan tiap orang tiap kakak itu nanti mau menyediakan ini jadi tanam sendiri. Dan untuk pengelolaan air nanti kita kayak sistem itu meteran itu jadi di samping itu nanti walaupun air bayar tapi kan ada imbal baliknya dari hasil pertanian ini yang selama ini cuma 1 tahun atau setengah tahun, ini 2 bulan sudah bisa panen gitu Bu ya. Alhamdulillah Bapak Kepala ya. Jadi untuk pengelolaan besok embrio kelembagaan yang akan dibangun untuk pemanfaatan sumber ini luar biasa sudah terlihat ini Pak ya. Tinggal bagaimana mewujudkan, mengorganisnya menjadi lebih bagus saja karena petani sudah mengelola yang sangat baik. Nah, ini. Dan satu hal para sahabat Balai Pengkajian Teknologi Pertanian tadi disampaikan Bapak Kabalai bahwa tanaman existing di sini adalah serikaya. Sinyonya tadi disampaikan Bapak Kabalai bahwa tanaman ini adalah tanaman termasuk tanaman primadona yang selalu dipanen, tapi dia hanya dipanen saat musim penghujan, saat musim ada air. Nah, sedangkan 7 bulan lainnya itu kering kerontang, dia merangas dan tidak berbuah. Sekarang dengan adanya sistem irigasi sumur dalam yang telah masuk ke lahan petani, kita lihat tanaman-tanaman serikaya mulai tumbuh, semangat kembali dan dia akan berbuah kembali. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kita mengembalikan tanaman existing masyarakat setempat di sini untuk dia dapat memetik hasilnya tidak hanya pada musim penghujan atau musim ada air, pada musim kemarau pun dia akan mendapatkan hasil dari lahan pertanian di sekitarnya. Dan ditambah lagi dengan pendapatan dari tanaman semusim berupa hortikultura, bawang merah, cabai yang kita tahu bersama memiliki nilai ekonomi yang tinggi yang mampu mengungkit pendapatan masyarakat. Untuk closingnya ini Bapak Kabalai, perbincangan kita siang ini luar biasa ya Bapak ya. Banyak hal yang bisa kita dapatkan informasi dari bawah dan semangat dari para petani yang tadi disampaikan oleh Pak Nardi, Ketua Kelompok Tani. Bahagia ya Pak? Alhamdulillah. Kita bersyukur aja. Setiap saat kita bersyukur, banyak mitra, sehingga harapannya nanti inovasi itu mengalir dengan sendirinya. Gitu. Ikutin perjalanan. Iya, benar.
karena memang adopsi suatu teknologi itu, jika teknologi itu benar-benar dibutuhkan Betul. dan diinginkan ya, memang benar-benar dibutuhkan. Ketika kebutuhan itu terpenuhi, maka hasilnya akan nyata terlihat. Oke. Zee. Jadi satu hal yang untuk mengingatkan kita semua, sekarang dunia sekarang tidak ada batasnya. Ya. Pasar juga tidak dibatasi oleh administrasi. Ya. Kemampuan kita memanfaatkan media, HP, networking, itu pasti akan lebih efisien. Ya. Baik dalam konteks bagaimana mengeksplor inovasi teknologi yang lain, dan juga mengekspos produk kita mau kita pasarkan kemana. Nah, kedepannya kuncinya adalah milenial pasti menguasai informasi teknologi melalui Android dengan media-media itu. Jadi karena produknya spesifik, ya, produknya spesifik, saya percaya nanti Surikaya bisa panen di luar musim, sehingga nanti bisa mendapatkan nilai rupiah yang tinggi. Itu yang menarik di sini. Sehingga harapan kita semua dengan nanti bergeraknya teman-teman milenial, saya kira nanti mulai membuka wawasan baru. Pasar tidak tergantung oleh penebas, tetapi pasar bisa ngalir langsung ke konsumen. Ini masa depan pertanian kita. Otomatis peran budidaya siapa, peran nanti di hilirnya siapa, sehingga itu ada aliran. Salah satunya apa? Kelembagaan di dalam kerangka bagaimana nanti petani bisa mengkorporasikan diri. Bukan lagi petani yang orientasinya setiap saat bagaimana dapat subsidi, tetapi hitung-hitungannya petani hari ini bisa jual berapa, untungnya berapa, dan itu bisa menggali potensi untuk berproduksi di tingkat on farm. Ini tantangan inovasi teknologi ke depan. Sehingga di areal yang lahan sangat kritis ini ke depannya menjadi pertama lumbung pangan. Sehingga mampu menyediakan pangan baik untuk petani dan juga pangan untuk saudara kita. Yang berikutnya juga menjadi media untuk meningkatkan imunitas. Jadi bertani itu peningkatan imunitas. Benar. Dalam kondisi pandemi semacam ini, kalau kita hanya di rumah saja dan takut, tentunya kita butuh dapat asupan. Butuh makan, mengkonsumsi, sehingga gerakannya tetap bertani, terus bertani. Apapun yang terjadi, yang penting jaga protokol pandemi. Yang kedua, tetap bangun jaringan, kolaborasi, networking, bagaimana mendapatkan sarana input, tetap berbudidaya yang efisien dengan dukungan inovasi air, dan selanjutnya pengolahan pasca panen dan bisa menjual berbasis teknologi informasi. Pasti hebat, pasti itu hebat. Dengan perencanaan ada, kalau itu dirancang dengan baik, kita bersama-sama BTP Yogyakarta dengan kelompok tani yang responsif, sehingga nanti harus dapat dukungan dari berbagai macam pihak. Jadi itu pasti. Insya Allah, ya, amin ya. Menarik sekali, mitra BPTP Jogja, perbincangan kita siang ini. Ya, sudah banyak nih Pak kita perbincangkan. Mungkin Pak Nardi lain kali kita bincang-bincang lagi dengan informasi yang lain lagi, bicara tentang kemajuan yang lain lagi. Ya, terima kasih Bapak Kabalai, Pak Nardi, terima kasih. Mitra Balai Pengkajian Teknik Pertanian Jogja, demikian perbincangan kita kali ini dari Pedukuhan Tengklik, Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Kami berharap kepada sobat semua untuk selalu sehat di masa pandemi ini. Ingat 5M, tetap pakai masker, menjaga jarak, tetap mencuci tangan dengan sabun, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap berpikir positif. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan salam khas kita, salam agro inovasi.